Siapa tak kenal Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia yang berkuasa selama lebih dari 3 dasawarsa. Karismanya begitu kuat saat menyandang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia dulu, mampu membuat siapa saja, baik kawan maupun lawan, sungkan beradu pandang dengannya. Terlepas dari kontroversi gaya kepemimpinannya yang disebut-sebut otoriter, tak bisa dipungkiri pula jika di era kepemimpinannya pula lah Indonesia selamat dari hiperinflasi tahun 1966 yang mencapai lebih dari 600% dan kemudian banyak melakukan pembangunan. Gara-gara prestasinya yang disebut terakhir itu pula, belakangan Pak Harto dikenang sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Jangan lupa juga, pada dekade 1980 hingga 1990, Indonesia pernah dijuluki sebagai macan Asia yang sangat disegani oleh negara-negara lain, bukan hanya di Asia Tenggara, akan tetapi juga di kawasan Asia Pasifik. Julukan itu tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, kekuatan Indonesia waktu itu sangat diperhitungkan oleh dunia internasional, mulai dari ekonomi hingga kekuatan tempur serta pertahanan. Pernah dianggap berhasil melakukan berbagai kemajuan untuk Indonesia, siapa sangka jika semasa muda dulu, Pak Harto pernah hidup luntang-lantung tak punya pekerjaan alias pengangguran. Dirangkum dari berbagai sumber, ini cerita zaman Pak Harto susah sebelum menjadi presiden. Soeharto atau yang setelah menjadi presiden belakangan akrab disapa Pak Harto lahir dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah pada 8 Juni 1921 di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kertosudiro, ayahnya, adalah seorang miskin dengan pekerjaan sebagai mantri ulu-ulu atau pengatur irigasi sawah. Singkat cerita, masa kecil Pak Harto boleh dibilang kurang beruntung karena hidup dalam kemiskinan. Sampai-sampai, setelah menamatkan sekolah shakel atau sekolah rakyat, ia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya lantaran ayahnya maupun keluarganya yang lain tidak ada yang mampu membiayainya. Diceritakan, kondisi perekonomian keluarga Pak Harto sewaktu kecil dulu sangat buruk. Ia masih ingat ucapan sang ayah yang terpaksa berterus terang bahwa sudah tak mampu lagi membiayainya jika ingin melanjutkan sekolah. "Nak, tak lebih dari ini yang dapat kulakukan untuk melanjutkan sekolahmu. Dari sekarang kamu sebaiknya mencari pekerjaan saja. Dan kalau sudah dapat, insya Allah, kamu dapat melanjutkan pelajaranmu dengan uangmu sendiri," kata Pak Harto mengenang ucapan sang ayah tempo dulu. Lantaran keputusan ayahnya tersebut, Pak Harto muda pun sempat merasakan hidup sebagai pengangguran, luntang-lantung tanpa pekerjaan. Zaman sekarang saja mencari pekerjaan sudah susah, apalagi pada zaman Indonesia belum merdeka. Singkat kata, sulit mendapatkan pekerjaan tanpa bantuan orang yang berkedudukan atau yang berpengaruh, atau tanpa uluran tangan orang kaya maupun pengusaha besar waktu itu. Saya berusaha kian kemari mencoba mendapatkan sumber nafkah, tetapi tidak juga berhasil. Akhirnya saya kembali ke Wuryantoro, tempat banyak kenalan yang saya harapkan akan bisa membuka jalan. Demikian penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, yang ditulis G. Dwi Payana dan Ramadan KH, diterbitkan PT Citra Harisma Bunda Jakarta, tahun 1982. Rupanya, pemikiran Pak Harto untuk kembali ke Wuryantoro itu pun ada benarnya juga. Setelah sekian banyak jalan yang Soeharto tempuh, akhirnya dia diterima sebagai pembantu klerk pada sebuah bank desa atau Volksbank. Walaupun dia tidak begitu senang dengan pekerjaan ini, tapi Pak Harto muda anggap lebih baik melakukannya daripada nganggur di tengah suasana karut-marut zaman penjajahan.
Dengan mengenakan pakaian Jawa lengkap, blangkon, baju beskap, dan kain sebagai bawahan, Pak Harto muda mengikuti klerk bank desa berkeliling kampung dengan sepeda. Di kantor-kantor kepala desa atau lurah, ia dan klerk bank menampung permintaan para petani, pedagang kecil hingga pemilik warung yang membutuhkan pinjaman. Kebetulan, di tempat kerjanya itu, ia berkenalan dengan Kamin, seorang mantri bank desa. Perkenalannya dengan Kamin banyak ia manfaatkan untuk belajar pembukuan. Mantri bank desa itu pun mengakui bahwa Pak Harto termasuk anak muda yang cerdas. Tidak sampai 2 bulan Soeharto muda sudah menguasai seluruh pembukuan. Untuk menjalankan rutinitas pekerjaannya, waktu itu Pak Harto muda diberi sepeda inventaris kantor. Ia memakai sepeda hitam, dan Kamin memakai sepeda hijau. Soeharto selalu disuruh Kamin mendayung sepeda di muka. "Ayo Mas Harto yang di depan, saya di belakang," kenang Pak Harto pada temannya sewaktu bekerja sebagai pembantu klerk bank desa dulu. Sekali waktu Pak Harto muda meminjam kain pada bibinya karena kainnya sendiri sudah usang alias tak patut lagi dipakai mendampingi klerk bank desa. Sial, nasib jelek menimpanya. Kain pinjaman itu sobek lantaran tersangkut per yang menyibak kulit sedel sepeda yang memang sudah usang. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah kain pinjaman sobek, dicela pula oleh klerk yang biasa ia dampingi. Terpisah. Bibinya marah-marah pula kepadanya. Dibilang bahwa kain yang sudah terlanjur sobek itu adalah satu-satunya kain terbaik yang bisa dipinjamkan sang bibi kepadanya. Kejadian tak mengenakan itu menjadi akhir bagi Pak Harto muda bekerja di bank desa. Ia pun pamit pada Kamin, mantri bank desa yang sudah mengajarinya tentang pembukuan. Cuma waktu berjabatan tangan dengan Kamin, saya mesti menundukkan muka. Terharu meninggalkannya, kenang Pak Harto kala itu. Setelahnya, otomatis Pak Harto muda jadi pengangguran lagi, luntang-lantung tak punya pekerjaan. Tapi, beruntungnya dia bukan orang yang mudah menyerah alias gampang putus asa. Ia terus mencari peluang agar mendapatkan pekerjaan kembali. Kali ini, terbersit di benaknya untuk hijrah ke Solo. "Saya benar-benar mendambakan pekerjaan. Apa saja, asal halal," katanya. Waktu itu, kebetulan ada seorang teman yang menganjurkannya untuk melamar sebagai angkatan laut Belanda. Tapi, bukan benar-benar sebagai serdadu, melainkan juru masak. Pak Harto tak lantas mau mengambil kesempatan tersebut, tapi juga tidak menolaknya. Pikirnya, biarlah itu menjadi peluang cadangan paling terakhir. Sudah mondar-mandir ke sana kemari, nasib mujur di Solo tak kunjung dia dapat. Daripada jadi juru masak di Angkatan Laut Belanda, lebih baik pulang ke kampung halaman, pikirnya waktu itu. Walhasil, peluang kerja yang sempat ia jadikan sebagai pilihan terakhir pun tak diambil. Pak Harto muda yang pengangguran itu lantas pulang ke Wuryantoro. Tak mau hanya berpangku tangan, di sana ia kemudian menyibukkan diri dengan melakukan pekerjaan apa saja. Asal tidak nganggur, dan berguna bagi masyarakat. Waktunya banyak ia gunakan untuk pekerjaan gotong royong, mulai dari membangun langgar, menggali parit hingga membersihkan lumbung. Sekian lama luntang-lantung tak berpenghasilan tetap. Mendengar ada lagi kesempatan untuk mendaftar menjadi tentara Belanda, ia pun mencoba. Terasa agak lama sampai saya mendapat panggilan atas lamaran saya itu. Saya ikut ujian dan ternyata lulus dan diterima, cerita Pak Harto. Katanya, ada 2 sistem penerimaan tentara Belanda atau KNIL untuk serdadu rendahan. Ikatan Dinas Panjang atau Langverband dan Ikatan Dinas Pendek atau Kortverband. Adapun Pak Harto muda memilih Kortverband, karena menurutnya karir Kortverband lebih menjanjikan. Saya masuk Kortverband di Gombong. Kami berlatih dari pagi sampai malam. Pengalaman ini berbeda sekali sewaktu menjadi pembantu klerk di bank. Tapi saya menemukan kesenangan dan mulai tertarik untuk benar-benar bisa hidup dari pekerjaan ini, kenang Pak Harto.
Soeharto lulus sebagai yang terbaik. Dia kemudian tugas praktik menjadi wakil komandan regu di Batalion 13 di Rampal dekat Malang, dan menjaga pertahanan pantai di Gresik. Orang Belanda yang masih saya ingat adalah komandan kompi saya, Kapten Driber, komandan peleton saya, Letnan Hineman, dan komandan regu Sersan Jansen, ujar Pak Harto. Belum lama tugas praktik, pecahlah Perang Dunia Kedua di Pasifik. Pada 8 Maret 1942, Belanda pun menyerah kepada Jepang. Berakhir pula lah kiprah Pak Harto muda di Knil Hindia Belanda. Karena tak ingin ditangkap Jepang, Soeharto melepas atribut militernya. Dia kemudian menjadi polisi Jepang, lalu komandan kompi pembela tanah air atau PETA. Kepada pihak tentara Jepang, sudah barang tentu Pak Harto muda tak pernah mengaku bahwa dia mantan serdadu Belanda. Perlu diketahui, pada era 1900 sampai 1942, menjadi serdadu Knil Belanda bukanlah hal aneh bagi kaum pribumi. Bukan karena ideologi atau setia pada Belanda, tapi lebih sekadar cari upah untuk makan. Umumnya pemuda-pemuda di daerah yang tandus dan tak punya pekerjaan mau jadi tentara karena tertarik upahnya. Demikian menurut sejarawan Patrick Matanasi dalam buku Knil, Bom Waktu Tinggalan Belanda. Mengutip pernyataan seorang perwira Knil di Kartasasmita. Mereka menjadi alat pemerintahan bukan karena ideologi, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Para mantan Knil ini di kemudian hari memegang peranan penting dalam TNI. Jenderal Besar Aha Nasution, Kepala Staf Angkatan Perang Urip Sumoharjo, dan Kolonel Alex Kawilarang, adalah mantan perwira Knil. Begitu juga Jenderal TB Simatupang. Dan Jenderal Ahmad Yani, pun pernah merasakan menjadi serdadu Belanda. Dan masih banyak lagi. Begitu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, mereka segera bergabung dengan Barisan Keamanan Rakyat atau BKR. Di kemudian hari, mereka menjadi tokoh kunci TNI, hingga akhirnya Pak Harto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.